Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Arumani, kelas manajemen, kelas 2A pagi. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas berkaitan tentang teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow dan teori dua faktor. Yang pertama saya bahas adalah teori hierarki kebutuhan oleh Abraham. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, seperti tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, aktualisasi diri. Kebutuhan yang disebut pertama atau fisiologis dan kedua atau keamanan kadang-kadang diklarifikasikan dengan cara lain. Misalnya dengan menggolongkan sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klarifikasi kebutuhan sekunder. Kebutuhan manusia itu yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, dan intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya, karena manusia merupakan individu yang unik. Menarik pula untuk dicatat bahwa dengan makin banyaknya organisasi yang timbul dan berkembang di masyarakat dan makin mendalamnya pemakaian tentang usul manusia dalam kebutuhan organisasi, teori klasik Maslow semakin digunakan. Istilah hierarki dapat diartikan sebagai tingkatan atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan perlu ditekankan bahwa yang pertama, kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Yang kedua, pemuasan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik. Yang ketiga, berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Dan yang kedua adalah teori dua faktor. Teori dua faktor juga dikenal sebagai teori motivasi Herbeck atau teori higiene motivator. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Irving Herbeck, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir keras dalam bidang manajemen dan teori motivasi. Frederick Herbeck menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara pada bagian lain ada pula faktor lain yang menyebabkan ketidakpuasan. Dengan kata lain, ketidakpuasan dan kepuasan kerja berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor tertentu di tempat kerja tersebut oleh Frederick Herbeck diidentifikasi sebagai higit faktor. Dua faktor ini oleh Frederick Herbeck dialamatkan kepada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Teori dua faktor menyiratkan bahwa manajer harus fokus untuk menjamin kecukupan faktor higi atau faktor kesehatan guna menghindari ketidakpuasan karyawan. Juga manajer harus memastikan bahwa pekerjaan sebagai perangsang dan bermanfaat sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dan melakukannya lebih keras dan lebih baik. Teori ini menekankan pada kerja pengayaan sehingga motivasi karyawan. Pekerjaan harus memanfaatkan keterampilan karyawan dan kompetensi mereka secara maksimal. Berfokus